Halo rekan-rekan, kali ini kan kita akan coba sharing lagi mengenai Python. Oke, untuk kali ini kita akan coba membuat bagaimana bagaimana Python ini dapat terkoneksi dengan SQL dan dapat terkoneksi dengan Telegram, atau mungkin secara simpelnya gimana Python ini dapat mengambil data dari SQL server atau dari database SQL lalu dikirimkan melalui Telegram. Oke. Jadi jadi SQL nantinya itu sebagai database-nya. Nah, itu nantinya akan diambil datanya atau di-get oleh Python dan oleh Python itu akan dikirimkan uh, ke platform Telegram gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jika baca dari dokumentasinya itu di internet juga udah banyak sih. Jadi kita coba tinggal uh, gabungin source code-nya. Misal ini source code yang pertama nih, kita coba dulu nih di W3 School juga banyak ya. Jadi SQL Connect Python. ini ini ada caranya lah, banyak di internet. Jadi pertama-tama kita harus mencoba dulu pastikan Python ini connect sama SQL, mulai dari sisi open portnya atau mungkin dari sisi kredensialnya atau password username-nya. Nah, kalau udah terconnect itu kita bisa ke next stepnya nih. Next stepnya kita coba ambil data dari SQL server atau database server lalu dikirimkan ke platform lainnya gitu. Nah, di sini platform yang saya pakai itu Telegram. Oke. Nah, terus kalau Telegramnya itu menggunakan botnya mungkin uh, seperti bot father atau segala macam gitu. Itu paling sering kalau di Telegram. Ini saya coba menggunakan Telegram yang pertama karena API-nya itu kalau dari Telegram itu free, dan dokumentasinya di internet tuh kalau mau nyobain juga banyak ya lah. Oke. Nah, ini dokumentasinya. Oke, kita coba masuk ke source code-nya ya. Nah, di sini ada dua library yang saya pakai, yang PYODBC sama request. Nah, jadi kita request dulu nih semua kredensialnya, mulai dari database sampai data mulai dari Telegram sampai database gitu. Nah, untuk source code selanjutnya itu kita membuat koneksi nih. Gimana kita membuat koneksi PYODB Connect ini dengan kredensial yang tadi uh, udah kita buat atau yang udah kita set gitu, kita set up. Nah, terus setelahnya itu saya membuat print kondisi. Nah, kalau dia berhasil connect ke database, maka dia akan ngeprint terkoneksi database. Kalau gagal, dia akan mengeprint gagal koneksi. Oke. Nah, selanjutnya membuat kursor. Nah, kursor di sini itu execute query untuk di SQL-nya atau mungkin di database-nya gitu. Nah, ini contoh source code-nya. Ini query SQL-nya yang saya pakai. Nah, untuk ini rekan-rekan bisa menyesuaikan ya kondisional. Ini yang saya contohkan ini query SQL itu select top gitu. Mungkin kalau dicari select top itu kan uh, memilih dua gitu dari table login name, terus asalnya dari mana sih, dari table ini, terus di order by login name dan descending gitu. Nah, lalu ini execute command itu menjalankan query-nya yang tadi query SQL di sini. Nah, berikutnya itu untuk mengambil hasilnya. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan, hasil datanya itu akan ditampilkan isi apa, kalau kita masukkan query ini apa aja sih nampil. Nah, nantinya akan hasilnya muncul di sini. Dan nantinya ketika hasilnya sudah muncul, nah nanti pesan ini itu akan dikirimkan ke Telegram melalui API yang udah kita set atau yang terhubung itu. Terus kita coba setelah setelah selesai hasilnya, lalu kita coba tutup koneksinya. Oke, sebelumnya kita coba memastikan dulu di sisi database-nya.
ini di database itu saya ada tabel, ada banyak tabel. Nah, salah satunya yang saya gunakan di Python ini tadinya itu adalah login name. Nah, jadi nanti harusnya oke, tadi saya select top 2 ya. Select top 2. Nah, saya menggunakan query ini. Nah, nantinya hasilnya kalau di SQL atau di execute dari langsung dari SQL seperti apa hasilnya? Coba cek. Nah, nantinya hasilnya itu akan memunculkan dua nama. Yang pertama Ziko, yang keduanya Yuda. Jadi dari query SQL ini kita mendapatkan dua data ya. Nah, nantinya dua data ini kita akan coba kirimkan uh, menggunakan Python dengan API dengan API Telegram yang sudah kita koneksikan gitu. Oke, ini hasilnya ya, dua. Nah, lalu untuk Telegramnya di sini saya sebelumnya biasanya kalau kita mau integrasi ke Telegram kita harus membuat dulu namanya botnya atau mungkin API-nya dulu nih. API seperti apa yang bisa agar terkoneksi. Nah, ini nama botnya itu kucing ya, saya set ya. Nah, ini nantinya data SQL tadi itu akan dikirimkan ke Telegram tadi, ke Telegram ini gitu. Nantinya kita coba cek. Kita akan jalankan source code-nya. Oke, kita coba jalankan source code-nya. Nah, ini kita running. Nah, oke. Nah, ini udah berhasil running atau udah berhasil nge data. Yang pertama, ketika di running itu ngeprintnya itu uh, kita berhasil terkoneksi nih ke database kita gitu. Nah, lalu tadi saya menginputkan sejumlah mungkin menginputkan query. Nah, di mana query itu hasilnya itu ada dua variabel nama ya, maksudnya variabel char itu ada Siko sama Yuda. Nah, kalau kita verify lagi nih di SQL-nya, nah ini ada dua nama juga yang ditampilkan Siko dan Yuda. Nah, bagaimana nih kalau di Telegramnya itu yang muncul seperti apa gitu? Nah, kalau di Telegramnya, ah nantinya di Telegramnya juga akan muncul nih kurang lebih seperti ini nih hasil datanya semisal oh jadi tadi query execute query-nya itu mengirimkan data yang pertama itu Ziko, yang kedua itu Yuda gitu. Nah, jadi data-datanya itu ya. Nah, terus misal nih saya mau mungkin mau sebentar coba tambahkan ya di sini. Nah, ini saya coba akan mengganti query-nya ya. Nah, kalau untuk query ini itu saya apa jumlah konnya itu berapa sih jumlahnya dari tabel person ID itu yang berasal dari tabel ini gitu, dari tabel PCCI gitu misal. Nah, ini ketika saya execute komennya, nah kita coba cek ya execute. Nah, di sini ini di bawah ya, ini udah berhasil terkoneksi nih. Nah, ini udah berhasil terkoneksi. Nah, koneksi database. Nah, terus hasilnya itu berapa sih konnya itu dari person ID itu ternyata ada 233. Nah, kalau kita coba verify lagi di SQL-nya, oke. Okay. Nah, ini komennya execute. Nah, di sini pun komen juga 233 ya. Artinya antara antara Python yang mengambil data ke SQL pun hasilnya pun sama gitu. Nah, terus kita verify lagi nih. Nah, hasil ini itu 233 ini harusnya dikirim juga nih ke Telegram gitu. Nah, hasilnya 233 ya. Ini dikirim juga ke Telegram. Oke. Berarti untuk integrasinya mungkin untuk integrasinya sudah berhasil nih. Jadi dari Python itu mengambil data itu dari SQL Server, database server. Nah, setelah diambil datanya, itu kita coba kirimkan melalui API Telegram. Nah, nanti Telegram kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, mungkin
Kurang lebih itu yang bisa saya share. Terima kasih.